742 bahasa, 478 suku. Ini tentunya ini merupakan satu potensi yang dimiliki. Dan Kediri sebenarnya juga tadi sudah disinggung, ini kelompok penggiat budaya di Kediri ini ada jaranan, ya. Kalau jaranan namanya juga ada 4 macam, ya. Salah satunya adalah senterewe misalnya. Lalu yang kedua, dari data PDRB tahun 2020 dikatakan bahwa Kediri adalah kota terkaya. Kota terkaya. Karena apa? Industri UMKM-nya pesat. Namun dalam hal itu semua memang ada beberapa tadi sudah disinggung oleh yang terkait dengan tantangan-tantangan. Ya, apakah itu kaitan dengan intervensi atau kebijakan negara-negara maju, lalu pemulihan ekonomi pasca pandemi ini juga merupakan satu tantangan, lalu juga perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Ya, kadang sekarang kita nggak tahu kapan musim hujan, musim kemarau, ini kelihatannya hal-hal seperti itu. Lalu yang ketegangan konflik Rusia-Ukraina ini juga memberikan pengaruh pada negara-negara berkembang maupun termasuk Indonesia. Dan tidak kalah pentingnya adalah tantangan terkait dengan teknologi. Bapak tadi sudah singgung kaitan dengan teknologi. Saya lihat dari data APCII, ya, Asosiasi dari Penetrasi Internet, itu ada 78% dari total penduduk di Indonesia ini menggunakan HP. Contohnya aja, hampir mungkin 100% yang hadir di sini ini pegang HP, ya. Dan itu tentunya persoalan internet yang kita juga tercatat 216 juta pengguna dari total 275 juta di Indonesia ini. Artinya begitu banyak orang Indonesia menggunakan. Bahkan di usia 19 sampai 34 itu 97%. Anak-anak kecil itu sudah juga menggunakan. Nah, menjadi persoalan. Tantangan ini adalah kita pernah mendengar namanya proxy war atau perang proxy, ya, perang proxy. Tadi sudah disinggung, ya, tentunya terkait dengan munculnya konflik horizontal, ya, paham radikalisme lewat hal-hal seperti itu. Setelah Perang Dunia nampaknya proxy war itu ada 112, ya, kegiatan seperti itu. Anti Pancasila, penyebaran hoax, ya, banyak berita-berita yang kebenarannya masih kita ragukan. Lalu juga mengimbuskan isu sara, ya, itu. Lalu demo yang tentunya antara keinginan data. Makanya kalau saya dengan para mahasiswa ketika mau demo, saya tanya dulu mengerti apa tidak terkait dengan substansi materi yang akan disampaikan. Ini yang menjadi satu poin. Lalu juga pemaksaan mengganti dasar negara dengan cara-cara. Lalu sentimen agama, ya, melakukan teror dan sebagainya. Ini merupakan satu tantangan yang di saat ini yang perlu kita sikapi, kita lakukan, sehingga, ya, tentunya kampus kami dengan pola budaya itu membentengi para mahasiswa, termasuk di lingkungan kampus. Ya, mungkin Bapak Ibu yang belum pernah ke Surabaya silakan mampir. Itu lebih kurang 191 tanaman langka. Bahkan salah satu dosen kami melakukan satu riset, buah mojo yang namanya pahit, rasanya pahit, itu bisa difermentasi, dijadikan obat dan rasanya manis, jadi sirup. Nah, ini sudah dilakukan, tentunya melakukan kajian-kajian itu. Nah, tidak panjang lebar, salah satu kesimpulan dari semuanya ini, bagaimana, tadi ada pertanyaan, bagaimana menjadikan Nusantara ini bangkit. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, yaitu bagaimana Pancasila
itu dijadikan pemandu, karena judul saya ini ya Pancasila sebagai pemandu bangkitnya Nusantara ini. Kita jadikan pemandu pada hati dan jiwa setiap masyarakat. Pemandu, bintang pemandu ya. Bintang pemandu di ajaran yang Kusumo, di ajaran Kristen itu ada 3 orang majus itu menuju satu tempat di mana itu melewati satu kota, jaraknya jauh, itu dipandu oleh namanya bintang, sehingga sampai pada satu titik di mana Isa Al-Masih itu dilahirkan. Itu sebagai bintang, bintang pemandu. Lalu yang kedua, bagaimana Nusantara ini bangkit, yaitu adalah pembangunan karakter kepada generasi muda lewat budaya. Saya mengutip kalimat dari Insinyur Soekarno, dikatakan bahwa bangsa ini harus dibangun dengan mendahulukan pembangunan karakter. Kalau tidak dilakukan, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa kuli. Itu artinya apa? Karakter ini yang kita harus lewat ya, penggiat budaya ini saya sungguh berterima kasih, sehingga agenda kegiatan saya, karena Pak Joko sudah meminta sebelumnya lama, saya senang sekali sehingga bisa datang dan dalam pemikiran-pemikiran terkait dengan Nusantara menjadi bangkit. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin ada satu pertanyaan saja supaya kesimpulan dari profesor ini menjadi dasar pijakan kita bahwa Pancasila, the five principles as a guide, satu pemandu. Yang kedua, bahwa Pancasila ini harus ditanamkan sebagai the national character building, begitu ya. Intinya di situ. Nah, satu pertanyaan profesor. Saat ini profesor, karena ini sebagai guide-nya bangsa Indonesia, ya ceritanya begitu. HP ini guide-nya bangsa Indonesia, sehingga kalau ada orang bicara itu cenderung tidak didengarkan. Dan yang kedua, egonya semakin tinggi karena ia percaya ini akan membawa hidupnya semakin cerah. Sekarang ini HP sebagai guide bagi kehidupan. Masak sambal sing enak piye ya, tik 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 tik, nah keluar, ya kan? Ibu menginginkan satu masakan, katakan bakso aci, tinggal ketik tik tik tik, trik, nah datang Pak. Nah inilah profesor, gejala-gejala yang saat ini Pancasila menghadapi tantangan yang luar biasa. Monggo profesor dijawab. Iya. Kalau ada satu pertanyaan dari saya, antara dompet dan HP ketinggalan, itu Bapak Ibu pasti gelisah kalau HP-nya yang ketinggalan daripada dompet. Meskipun tahu bahwa di dalam dompet itu ada SIM, udahlah nggak apa-apa, saya ketinggalan. Tapi kalau itu namanya HP ketinggalan, itu pasti kembali. Artinya apa? Bahwa betapa memang itu menjadi hal yang penting kaitan dengan komunikasi, karena di dalam HP itu juga merupakan kantor kita. Perbankan, bahkan di dalam dunia perbankan, lewat ya kemarin mahasiswa saya ketika presentasi di dalam makalah ada ya perbankan secara maya. Jadi di kantornya itu tidak seperti konvensional seperti ini, tapi itu ada di dunia maya, dan itu sangat high risk ya, ketika nanti ada konflik dan lain sebagainya. Nah, itu kembali bahwa peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang sampai pada perda, itu kalau saya melihat di data Direktorat Regulasi itu lebih dari 17.800, mungkin sekarang sudah di kisaran 20
peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kita sadar, sesadar-sadarnya, bahwa Pancasila itu adalah gurno yang itu akan mewarnai setiap peraturan perundang-undangan yang ada. Yang menjadi persoalan sekarang adalah bagaimana konsistensi, integritas para pembuat peraturan itu sendiri ketika ada ya tentunya tawar-menawar terkait dengan ya di sana sini ya. Jangan sampai peraturan itu menjadi sebuah peraturan pesanan. Wah, ini untuk kepentingan ekonomi. Tapi bagaimana dari sisi lingkungan? Seringkali kita memberikan sebuah izin terkait dengan perizinan tertentu, itu hanya dikedepankan persoalan ekonomi misalnya. Tapi bagaimana dampak-dampak yang lain? Ya. Termasuk ini tadi Bapak Joko sampaikan bahwa terkait dengan penggunaan internet dan sebagainya. Ini tentunya perlu ya kembali bahwa pendidikan ya kita tidak atau sulit untuk melawan yang namanya proxy war ini. Karena ini dalam dunia maya yang kita tidak bisa untuk menghalau. Halauan kita adalah hal-hal seperti ini menurut saya, kaitan dengan budaya. Tadi saya senang sekali ketika ada pentas dari ibu-ibu ketika menari, ya. Nggak taunya usia 85, ada yang usianya 20 atau 15. Ini adalah satu proses regenerasi, proses pembentengan diri terkait dengan budaya. Ini yang harus masuk di dalam sekolah-sekolah. Saya sepakat dengan itu tadi, ya, masuk dalam pendidikan sekolah itu dalam kaitan dengan Pancasila, tapi dalam kaitan dengan budaya. Di perguruan tinggi saya ada UKM seni, ada karawitan. Yang ini kita juga proses bagaimana dia akan membentuk karakter. Jadi bukan hanya knowledge yang dikedepankan, ilmu pengetahuan yang dikedepankan, tapi bagaimana karakter lewat budaya itu. Nilai-nilai budaya sangat dalam. Saya tidak habis pikir seorang Raden Wijaya yang namanya anak raja, tapi dia juga ngenger, tapi dia dinobatkan, tapi dia ngenger dan dia belajar di Candi Penataran. Jadi pembentukan proses karakter itulah yang penting bagi negeri ini. Kalau tidak, kita akan menjadi kulit, kata founding father kita, Insinyur Soekarno. Terima kasih Pak Joko. Oke, monggo ada satu pertanyaan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, masalah budaya Pak, sudah nilai budaya. Kalau kita kupas tentang budaya, mungkin beda dengan adat istiadat. Ya. Kalau budaya, menurut pendapat saya, kebiasaan dalam suatu wilayah yang berlandaskan nilai-nilai agama, nilai spiritual yang suci, yang benar, itu budaya. Oleh karena itu nilai budaya yang kita persoalkan sekarang itu kan dasarnya dari kita membangun karakter, mental karakter, bukan jiwa. Jiwa sudah paling di satu kesadaran jiwa. Kalau mental kan dipengaruhi banyak faktor itu, ya, ada kesadaran yang paling tinggi, ada budi, ada pikiran, ada ego. Karena itu yang kita sebut sekarang kita harus membangun karakternya, bukan membangun jiwanya. Kalau jiwa sudah ada sejak jenazah dewasa. Bapak punya jiwa, saya punya jiwa, bapak lain punya jiwa, itu ciptaan saya dewasa. Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu saya katakan bahwa nilai budaya itu sebenarnya dari esensinya merupakan nilai-nilai ajaran agama itu, ya, itu namanya budaya.
kalau ada siladat bisa hasil daripada semacam berdua membahas satu apa ya hutan harus dinegosiasi itu namanya adat bukan budaya. Kalau nilai budaya dasarnya nilai spiritual itu ya. Oleh karena itu saya anjurkan bahwa pengamalan Pancasila yang paling bagus membangun mental karakter orang itu Pak ya, bukan jiwanya Pak. Jiwa sudah ada di sana ya, karena ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih Pak. Oke, moga Prof ditanggapi terkait dengan pernyataan Dr. Kedot. Iya, baik. Memang ada, kita tidak bisa mendikotomikan antara persoalan budaya dan berkaitan dengan apa itu namanya karakter. Ada irisan-irisan tentunya. Jadi kalau dikatakan bahwa budaya itu juga terkait dengan nilai-nilai religiusitas atau keagamaan, itu juga bisa. Bahwa budaya Jawa misalnya mitoni misalnya, itu kan di situ juga ada nilai religius, ya, mendoakan bagaimana menjadi selamat. Ya, seperti kita tadi tumpeng, ini persoalan budaya juga, tapi di dalamnya juga ada dibimbing dengan adanya doa. Ya. Jadi ini merupakan satu kolaborasi bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan, bahkan kita duduk mendengar, kita bercakap-cakap atau berbicara, itu sebenarnya bagian dari sebuah terkandung nilai-nilai religius. Karena apa yang kita lakukan itu seiring diketahui oleh Sang Pencipta, agamanya apapun. Jadi esensinya saya sepakat dari Bapak bahwa itu merupakan satu bagian di dalam kesatuannya antara budaya dan keagamaan. Terima kasih. Mungkin Profesor Jadi menambahkan. Ada sedikit, mudah-mudahan panitia ini suatu saat membuat sarasean yang judulnya nilai magis dalam pertopengan. Karena begini ya, saya tuh punya buyut di Kediri, Dalang, Gondosukito. Umurnya itu 130 tahun. Dulu hari besar bagi orang Jawa itu adalah hari lahirnya saudara yang tertua. Bukan halal bihalal atau Natalan. Hari besar lahirnya saudara yang tertua kumpul. Beliau itu dari Kediri ke Blitar. Beliau mempunyai topeng yang namanya Kiai Geger. Sekarang masih saya simpan di rumah saya. Beliau naik cikar untul, cikar kecil yang sapinya tetu. Dari Kediri itu beliau kan umurnya 130 tahun. Oleh keluarga itu ditaruh di cikar itu. Loh, sapi itu kok cari alamat Blitar lo tahu. Setelah di Blitar, beliau datang, wes gage. Kene pakaianku sing nari topeng gawekno kene. Tidur itu pakai pakaian topeng. Gamelan mulai bunyi. Beliau bangkit pelan-pelan bangkit. Setelah itu di panggung tak neng topeng dipakai oleh anak muda. Tang dulu tak seperti anak muda. Panggung itu sampai horak. Nah, ini suatu saat si Haris tadi itu dibedah. Nilai magis leluhur kita itu kok sampai sehebat itu sebenarnya apa? Pak Turun, itu saja. Terima kasih, tepuk tangannya untuk Jadi. Terima kasih juga kepada Profesor Chris ya. Ini beliau dulu teman saya dari SMP. Oh ya, ini ada satu pertanyaan Pak. Oke, satu ya. Oke, jangan lebih dari setengah, satu aja. Jadi dari kesimpulan tadi kan kita ngobrol soal budaya, ya kan? Maksud saya generasi kita ini kan generasi yang kemampuan ke atas lah ya, yang sudah mencintai budaya. Terus kalau budaya mau lestari, itu kan harus ada regenerasi, ya. Terus tugas kita, pertanyaannya tugas kita sebagai senior seusia kita, tugas
generasi muda itu seperti apa agar mereka mencintai budaya, toh akhirnya nanti mereka lah yang menjadi penerus kita. Itu saja Pak. Monggo. Profesor Kris mendahului. 2 menit. Ya. Negara ini akan terus berjalan ketika kita akan mewariskan semua hal yang kita ketahui dari nilai-nilai kebaikan, khususnya kalau kita sesuai dengan apa yang makalah saya itu ya tentunya Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya ini sebagai bintang pemandu dalam peradaban Indonesia maju. Kita tidak dapat memungkiri bahwa peradaban ini akan kita lewati begitu saja, tapi ini harus dihadapi. Yang sering dilakukan oleh orang-orang tua sekarang ini memberikan HP, gadgetnya itu kepada anak-anak kecil. Bahkan tadi pembantu saya pagi-pagi bawa anaknya masih baru jalan, itu sudah dikasih HP mainan. Itu menggambarkan bahwa apa? Dia tidak peduli ya terhadap kedepannya, karena di dalam HP yang ada gadget yang ada itu kan ya gambar-gambar yang kita sulit untuk mendeteksi bahwa ini hal yang baik atau tidak, ini yang porno atau tidak. Itu mudah sekali. Di dalam Instagram itu ketika kita lihat 1-2 kali itu akan muncul yang nampak-nampak yang dari sisi yang tidak baik. Nah, oleh karena itu memang kita menjadi tugas ya tanggung jawab kita terkait dengan budaya ini. Banyak yang kita miliki, ada sanggar-sanggar, ada paguyuban seperti ini. Jadi disarankan perlu ada diskusi lagi, perlu disarankan misalnya ada komunitas-komunitas tari ya yang ada di ini merupakan satu benteng ya. Kalau di kampus kami itu ada 24 unit kegiatan mahasiswa. Artinya apa? Kami harus membentengi mahasiswa itu. Bahkan tahun 2022 kemarin universitas kami dinobatkan sebagai penerima anugerah dari BNN sebagai bebas narkoba. Ya, itu salah satu dari ya, seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi di Indonesia itu ada 4.500 perguruan tinggi. Salah satunya di Surabaya. Nah, ini kita membentengi hal-hal itu, Pak. Kita harus dekat, kita komunikasi ya, lewat kegiatan-kegiatan ada, baik itu yang seni maupun olahraga. Itu menjadi satu concern kita. Saya yakin Bapak memiliki satu passion tertentu ya, satu keterampilan tertentu. Apakah itu voli atau apa? Itu yang perlu menjadi ranah. Lalu ada nilai-nilai ya, sejarahan di Kediri ini. Tadi yang saya katakan cerita. Saya jarang sekali di dalam komunitas olahraga sebelum dimulai pelatihnya atau pendamping kegiatan itu menyampaikan misalnya tentang Kediri, tentang nilai-nilai budaya itu yang di dalamnya ada karakter. Itu sudah menjadi pesan dari Insinyur Soekarno untuk membangun karakter bangsa. Kalau dia juga katakan secara tegas, kalau tidak mau jadi kuli. Jadi lewat apapun karakter itu disampaikan. Ya kita mengutip dari apa? Jangan sampai literasi yang ada itu hanya sebagai bacaan, tapi itu harus didaratkan kepada anak-anak. Mahasiswa kami 5T tadi, tatak, tetek, teguh, tanggon, trap, silo itu dicanangkan di kampus. Dan kami berangkat setiap tahun untuk mahasiswa baru itu 5 SKI ya, Satuan Kredit Ekstrakurikuler. Sehingga apa? Mengurangi Pak,
mengurangi hal-hal itu, kekerasan, perbedaan, apalagi kalau itu dari berbagai pulau, berbagai kota, sosial ekonominya berbeda. Hari ini tantangan kita, generasi kita sekarang ini sangat besar sekali, apalagi dari sisi yang teknologi. Mungkin tidak seperti dulu untuk memecahkan tadi proxy war tadi, yang dengan cara-cara lewat HP ini mudah sekali terjadi itu. Itu Pak, kalau saya. Ya. Terima kasih. Oke. Monggo kita menambahkan sedikit nambah monggo Bapak ya. sebelum kita tutup lagi monggo. Jadi tentang perhapean dan gangguan jiwa anak-anak generasi muda. Mudah-mudahan perang Ukraina nanti berlanjut dan dilanjutkan oleh Rusia. Ya. Kenapa kaitannya dengan itu? Bung Karno dulu pernah membuat satelit namanya satelit Palapa, supaya bangsa Indonesia itu dengan modernisasi per-HP-an CS itu bisa dikontrol oleh negara, dituntun oleh bangsa pada waktu itu. Makanya Bung Karno lagi jatuhkan. Nah, Rusia pada waktu menyerang Ukraina telepon ke saya, duta besarnya, Romo, bagaimana ini tentang Ukraina? Gempur. Ukraina itu adalah markasnya Amerika. Dari sanalah Amerika menyebarkan virus dan kader-kader agama yang fanatik. Setelah dikirim di Iran, dikirim ke dunia ketiga. Karena agama itu adalah alat yang paling efektif untuk mengadu domba suatu bangsa. Biar perang terus, biar tidak maju terus. Dan kalau Rusia sudah marah, Amerika takut. Karena 90% gas harapan Rusia untuk adang, untuk masak, untuk godok kopi itu mengharapkan dari Rusia. Bila perlu stop, biar Eropa bangkrut. Doakan saja mudah-mudahan Rusia nanti menolong kembali Indonesia, karena di sana ada masjid namanya Masjid Soekarno. Terima kasih. Oke. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, sebuah diskusi yang menarik hari ini, namun harus berhenti sampai di sini sesuai dengan janji kami yang kami tulis kepada pihak berwajib bahwa kami harus selesai pada jam 5. Bapak Ibu sekalian, dengan demikian usai sudah pelaksanaan daripada Sarasiana Agung Nusantara Bangkit. Kita berdoa bersama dari Kediri Nusantara Bangkit untuk Indonesia Raya. Kebanggaannya